Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Seperti biasa, Reza silakan siapkan untuk berdoa, Re. Silakan pimpin. Ya, berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Nah, pada kali ini sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia pada hakikatnya sebenarnya sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan makhluk hidup, ya, yang ditemukan makhluk hidup di alam yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian sumber daya alam dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan satunya apa? Sumber daya alam ya yang tidak dapat diperbarui. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Yang dapat diperbarui tidak akan habis. Karena yang dapat diperbarui ini suatu saat habis, tapi tidak begitu saja habis, tapi dapat diperbarui lagi, dapat dibudidayakan lagi. Kemudian yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini lambat laun, lama-kelamaan akan habis. Nah, oke, yang selanjutnya, Kenyar silakan dibaca ya. Niar. Mana Niar? Nggak kelihatan. Oke, Alfi, silakan dibaca Vi. Ya, cukup. Ya, cukup sebentar. Sebentar, cukup Vi. Oke, terima kasih. Pada hakikatnya, sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan makhluk hidup di alam yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian, nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, silakan dilanjutkan, Vi. Ya, jadi istilah reboisasi itu penanaman hutan kembali seperti yang ada di gambar itu. Itu kan ada pohon yang besar, tapi cuma dua. Itu menandakan bahwa hutannya sudah gundul. Nah, bagaimana caranya untuk memperbarui? Dengan secara reboisasi. Heeh. Jadi reboisasi itu penanaman hutan kembali. Nah, oke, silakan dilanjutkan, Niar, dibaca Yar. Hewan tumbuhan. Kurang keras Niar.
Kurang keras, nggak dengar. Mikrofonnya sepertinya ada kendala. Oke, hewan tumbuh-tumbuhan, udara, air, sinar matahari merupakan salah satu contoh yang dapat diperbarui atau tidak akan pernah habis karena bisa diperbarui lagi. Kemudian pemanfaatan hewan untuk kebutuhan manusia itu apa? Ya, satunya poin satu adalah sebagai bahan untuk obat-obatan. Nah, kemudian sebagai bahan obat-obatan, sebagai contohnya apa namanya cacing dimanfaatkan untuk apa? Biasanya masyarakat dimanfaatkan untuk apa? Cacing biasanya itu untuk apa namanya? Untuk bukan untuk obat-obatan kalau mancing, apa? Ya, betul sekali untuk penyakit tipes. Biasanya dibersihkan dulu, kemudian apa namanya sarinya dipakai untuk penyakit tipes. Ada lagi apa namanya tokek. Nah, tokek biasa dipakai untuk apa? Untuk menyembuhkan penyakit apa biasanya kalau tokek? Penyakit gatal? Penyakit kulit bagus untuk gatal-gatal, mengobati gatal-gatal. Nah, kemudian yang poin dua untuk diambil tenaganya. Biasanya ini sapi atau kuda. Kalau kuda dipakai untuk menarik, menarik apa? Kuda dipakai untuk menarik apa? Delman atau dokar ya, delman. Kemudian yang poin tiga digunakan sebagai bahan kerajinan. Biasanya ini kulit ular atau kulit buaya dipakai atau dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan dan dibuat apa? Ya, dibuat tas. Oke. Kemudian selanjutnya uh, Winda, silakan dibaca Win, sumber daya alam. Ya, ini campuran, artinya ada tumbuhan, hewan, ada barang tambang. Yang barang tambang pastinya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau yang tumbuhan hewan yang dapat diperbarui. Nah, di lingkungan sekitar. Ini biasanya kalau lingkungan sekitar kalian yang ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, kira-kira yang eh, tumbuhan banyak ya, kemudian yang hewan apa kira-kira yang di lingkungan kalian apa? Sapi. Oke, lagi apa? Ayam, kambing. Banyak ya. Kemudian selanjutnya, sumber daya alam dapat didefinisikan atau diartikan sebagai segala sesuatu segala sesuatu yang memiliki fungsi lingkungan hidup yang berada di lingkungan alam di mana manusia dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, sumber daya alam merupakan kekayaan alam baik itu biotik maupun abiotik yang dapat dipergunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Jadi alam lingkungan sekitar kalian itu digunakan atau dimanfaatkan untuk kebutuhan kalian, untuk kebutuhan manusia, untuk kesejahteraan, pemenuhan kehidupan manusia. Nah, kemudian sebagai penghasil bahan pangan seperti yang dicontohkan Reza tadi, ada sapi, kambing. Nah, ini bisa dipotong kemudian diambil atau dimanfaatkan dagingnya. Salah satu manfaat hewan bagi manusia adalah sebagai salah satu penghasil bahan pangan. Nah, kalau di laut ada ikan, ada apa namanya? Ini crab apa namanya? Rajungan. Kemudian
Yang di darat ada sapi, ada ayam, ada kambing dan sebagainya. Nah, seperti yang ya ada bebek juga. Kemudian yang di layar itu ada orang kok loh, wedhus kok digunduli. Piye maksude? Nah, kira-kira apa maksudnya? Kira-kira apa maksudnya? Ada kambing kok digunduli. Dipakai untuk jaket, tapi ini prosesnya lama ya, bukan bukan apa namanya bulu kambing langsung dipakai jaket, bukan, tapi itu masih ada prosesnya lagi. Tapi ya bahan dasarnya, bahan bakunya adalah dari bulu kambing. Nah, yang di sebelahnya sana ada tas. Nah, tas ini ada motifnya seperti itu. Kira-kira dari apa itu bahannya kira-kira? Iya, betul sekali, dari kulit buaya. Nah, kalau makanya dari sini sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya kambing, ini bisa dikembangbiakkan lagi. Nah, kemudian yang buaya juga bisa dibudidayakan lagi, bisa ditangkar. Sebagai penghasil bahan sandang, pakaian atau sandang merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Nah, semuanya itu diperuntukkan atau dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pipit, silakan dibaca, Pit. Mana Pipit? Nggak ada. Tadi udah masuk. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu bahan bakar minyak. Oke, silakan dilanjutkan, Re. Sebentar. Kalau membaca, diperhatikan tanda bacanya ya. Seperti titik. Nah, saya contohkan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu bahan bakar minyak. Berhenti sebentar. Jangan langsung dilanjutkan karena di sana ada tanda titik. Nah, minyak didapat dari bawah tanah. Nah, seperti itu. Diulangi, Re. Dari awal. Ya, seperti yang saya katakan tadi di awal, kalau semuanya sumber daya alam baik yang diperbarui ataupun yang tidak dapat diperbarui itu semata-mata digunakan manusia untuk pemenuhan kehidupannya. Nah, kalau makanya kebijakan atau apa namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini kita harus bijaksana, harus bagus-bagus, harus baik-baik menjaganya, pemanfaatannya tidak boleh boros-boros karena lambat laun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini akan habis dan tidak akan bisa ada kembali. Nah, kasihan nanti anak cucu kita ke depannya tidak bisa menikmatinya. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, tadi kita sudah belajar apa saja? Sumber daya alam yang Oke, bagus. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, kemudian yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk menutup pertemuan kali ini, oh ya, untuk
tugasnya saya informasikan di WA group supaya dibaca dan diperhatikan. Kemudian untuk menutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Seperti biasa, Reza, silakan dipimpin untuk menutup berdoa. Nah, nanti saya informasikan lagi ya di WA group ya. Nah, sekarang ditutup dulu. Reza, silakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.